Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya, Muhammad Zamzami. Kita belajar bersama ya sambil mendengarkan cerita dari saya. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar bersama tentang menggambar bunga bangkai. Bunga bangkai sendiri itu hidup di hutan. Biasanya ada di kebun raya di suatu negara. Di Indonesia, kita mempunyai kebun raya. Ada kebun raya Bogor, Purwodadi, yang terbaru adalah di Cibinong. Bunga bangkai sendiri bentuknya seperti bunga sepatu, namun ukurannya sangat besar. Terdapat lingga yang menjulang ke atas. Nah, sambil kalian mendengarkan suara saya, kalian coba keluarkan buku, gambar, dan spidol, kemudian tiru dan amati bagaimana cara saya menggambar bunga bangkai ini. Saya menggambar bunga bangkai seperti ini. Coba lihat baik-baik. Mahkota saya gambarkan sedikit sobek-sobek. Nah, ada beberapa garis seperti ini. Sangat mudah sekali. Bunga bangkai sendiri ini tumbuhnya ada di hutan. Pada gambar ini bercerita bunga bangkai yang sedang tumbuh di hutan kebun raya Bogor. Bunga bangkai ini tumbuhnya hanya satu buah saja, tidak seperti pada bunga pada umumnya, namun ukurannya sangat besar. Bunga bangkai ini saya gambarkan nanti di tengah hutan terdapat beberapa jamur, tanaman liar, dan sebagainya. Nah, ini saya menggambarkan batang yang paling bawah, seperti ini. Kemudian nempel di tanah, seperti ini. Nah, bunga bangkai yang saya gambarkan sudah mulai terbentuk. Jadi, mari kita belajar bersama untuk kita menggambar bunga bangkai untuk melatih kreativitas kita. Nah, sekedar pengetahuan, saya akan menjelaskan tentang bunga bangkai ini. Biasanya kita sering sebut bunga bangkai adalah bunga Rafflesia arnoldi. Memang benar. Bunga Rafflesia arnoldi itu berbeda dengan bunga bangkai yang kali ini yang kita gambar. Nah, bunga bangkai yang kali ini namanya kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek raksasa. Nama latinnya Amorphopelus titanum Beck. Merupakan tumbuhan dari suku talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai tumbuhan dengan bunga majemuk dan terbesar di dunia. Meskipun catatan menyebutkan bahwa kerabatnya E. giges juga endemik dari Sumatera, dapat menghasilkan bunga setinggi 5 meter. Kibut disebut juga bunga bangkai dikarenakan bunganya mengeluarkan aroma yang tidak bagus atau bau seperti itu, atau mengeluarkan aroma busuk. Yang dimaksud sebenarnya untuk mengundang kumbang dan lalat untuk melakukan penyerbukan pada bunga bangkai tersebut. Nah, ada perbedaan antara bunga bangkai yang kali ini kita gambar dan bunga Rafflesia arnoldi. Bunga ini disebut kibut, sering dipertukarkan dengan Padma raksasa Rafflesia arnoldi. Nah, bunga Rafflesia arnoldi bentuknya pipih. Kalau bunga bangkai ini bentuknya seperti bunga sepatu.
Mungkin karena kedua jenis tumbuhan ini sama-sama memiliki bunga yang berukuran raksasa dan keduanya sama-sama mengeluarkan bau yang tak sedap, maka sering disama-samakan. Sebenarnya berbeda. Nah, jenis-jenis bunga ini juga dapat dijumpai pada hutan hujan tropis. Biasanya ada di Laut Birai, Desa Long Alongo, Kecamatan Bahulu Hulu, Kabupaten Malinau. Nah, bunga ini sendiri sudah terancam punah karena dianggap oleh warga sekitar bunga ini sebagai bunga yang tidak sedap. Makanya banyak orang yang memotong bunga tersebut. Nah, perhatikan baik-baik gambar saya. Saya sudah menggambarkan bunga Rafflesia arnoldi ini. Bukan Rafflesia ya. Saya sudah menggambarkan bunga bangkai ini sudah hingga tahap memberikan background di tengah hutan. Nah, seperti ini. Kita menggunakan beberapa ranting, beberapa tumbuhan sebagai penghias dari menggambar kali ini. Saya juga menggambarkan beberapa rumput-rumputan, ya seperti yang kalian lihat sendiri di sana. Nah, kita patut berbangga karena bunga bangkai ini menjadi maskot pada kebun raya di Jerman, yaitu Botanik Gartenbrunnen atau kebun raya di Jerman. Nah, fakta unik dari bunga bangkai ini yang pertama yaitu umbi pada bunga bangkai dapat digunakan sebagai bahan makanan, bahan minuman, serta obat-obatan. Fakta unik yang kedua, sebutir biji bunga bangkai membutuhkan waktu 20-40 tahun untuk berbunga. Wah, jadi kalau misalkan bunga bangkai yang mekar hari ini mungkin bisa jadi 40-20 tahun yang lalu menunggu ya. Memang menunggu itu nggak enak. Nah, fakta unik yang ketiga, ketika mekar, suhu bunga bangkai ini bisa mencapai 50 hingga 60 derajat Celcius dan mengeluarkan asap. Seperti itu. Nah, bagaimana menurut kalian? Bisakah kalian membayangkan bagaimana uniknya bunga bangkai kali ini? Dan bisakah kalian menggambarkan cara menggambar bunga bangkai dengan sederhana seperti saya? Nah, kali ini coba keluarkan kertas, spidol, kemudian contoh atau pause dari video saya. Silahkan tekan tombol subscribe dan like setelah